Oke, kembali lagi bersama Bang TP ya. Gimana kabarnya, sehat? Ya, mudah-mudahan sehat ya. Nah, jadi hari ini kita bahas soal UGM juga, lanjutan yang kemarin, sekarang yang nomor 12 ya. Kita langsung aja. Katanya begini, diberikan SN sama dengan 3 tambah 5 tambah titik 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 tambah 2N tambah 1. Dan S, oh ini mirip-mirip dibuatnya deh. Ada SN, ada S ya. Jadi nggak usah bingung. Ada SN, ada S ya. S adalah 3 tambah 2 kali 0,6 tambah 2 kali 0,6 kuadrat tambah titik 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 tidak dibatasi. Kalau begitu, kalau tidak dibatasi berarti sampai tambah tak terhingga gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh oleh titik-titik ini. Oke. Salah satu nilai N yang memenuhi persamaan S sama dengan Sn per 2 kali N kurang 2 adalah berapa katanya. Jadi permintaannya adalah salah satu dan nilai N. Oke. Jadi di sini kita bahas dulu si Sn. Katanya di situ Sn itu adalah, ya kan? 3 tambah 5 tambah titik titik tambah 2N tambah 1. Kalau kita lihat ini adalah suatu deret aritmatika ya. Deret aritmatika. Paham ya? Deret aritmatika. Karena ini barisan bilangan ganjil ya, yang dimulai dari angka 3. 3, 5, habis itu 7 gitu ya, 9 gitu ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan suatu deret aritmatika, apa itu rumus Sn-nya? Sn itu adalah N per 2 dikali U1 tambah UN gitu ya. Jadi dari sini kita belum tahu berapa N-nya, itulah nanti yang mau kita cari. Berarti Sn sama dengan N per 2 kali U1-nya siapa? Iya betul, U1-nya ini yaitu 3 tambah UN-nya ini. Inilah UN. Berarti tambah 2N tambah 1 gitu ya. Maka Sn-nya sama dengan N per 2 dikali 2N tambah 4 ya. Jadi ini kalau kita bagikan 2N tambah 4 bagi 2 bisa ya. Berarti jadi N kali N tambah 2. Paham ya? Kalikan ke dalam D, maka Sn-nya jadi apa? Ya betul, N kuadrat tambah 2N. Oke, itulah Sn. Sekarang kita bahas lagi yang berikutnya. Yang berikutnya di sini adalah S. S itu katanya adalah 3 ditambah 2 kali 0,6 ditambah 2 kali 0,6 pangkat 2 ditambah seterusnya. Oke. Tadi sempat abang bilangkan kalau ada simbol kayak gini ditambah sampai seterusnya itu dideret, artinya adalah sampai tak hingga. Cuman di sini dek, siapa U1-nya agar dia deret tak hingga ya. Ini nggak bisa langsung kita bilang ini sebagai U1-nya, bukan. Yang menjadi deret tak hingga di sini adalah kalau kita perhatikan sepintas itu mulai dari sini. Nah, jadi ini kita bilanglah ini S tak hingga ya. S tak hingga. Maka S itu bisa kita buat sama dengan 3 ditambah S tak hingga. Betul ya? S tak hingga kita sama-sama tahu rumusnya berarti 3 tambah A per 1 kurang R gitu ya. Kan ini rumus S tak hingga. Siapa A nya dek? A nya jangan
kita buat 3 ya, karena yang jadi S tak hingga itu kita bilang tadi mulai dari sini. Berarti A-nya ini, R-nya, gitu ya. Ini bagi ini. Cocok ya? Berarti S sama dengan 3 ditambah. Ayo. A-nya berapa? 2 dikali 0,6 per 1 dikurang. R-nya berapa? R-nya juga 0,6 ya. Ini U2 bagi U1. 2-nya habis. 0,6 pangkat 2 bagi 0,6 tinggal 0,6. Paham kan? Oke. Kalau paham, sekarang kita lanjut. S sama dengan 3 ditambah 2 kali 0,6 itu adalah 1,2 bagi 1 kurang 0,6 itu adalah 0,4 gitu ya. Berarti dari sini S sama dengan, ayo, 3 ditambah 1,2 dibagi 0,4 itu sekitar 3 ya. Maka S-nya adalah 6. Paham ya? S-nya 6, Sn-nya sekian, masukkan ke rumus ini. Ke persamaan yang dibilang si soal. Ayo. Kita lanjut di sini aja. S sama dengan Sn dibagi berapa? 2 dikali N kurang 2. Nah, jadi dari sini nanti bisa kita ganti nilai X dan nilai Sn. S tadi adalah 6. 6 sama dengan Sn. Ini tadi Sn. N kuadrat tambah 2N gitu ya. Per. Ini kalikan ke dalam aja. 2N kurang 4. Bisa sampai di sini deh ya. Jadi kalau sudah seperti ini bisa kita langsung kali silang. Ini jadi 12N dikurang 24. Betul ya? Sama dengan N kuadrat tambah 2N. Bisa adik-adik ya? Jadi sekarang ini kita nolkan ini. Kita pindahkan semuanya ke kanan. Ayo. N kuadrat. Si 12N pindah menjadi minus 12N. Di sini ada 2N berarti minus 10N. Pas ya? Ini pindah jadi positif 24. Nah, cocok ya? Berarti N kuadrat kurang 10N tambah 24 sama dengan 0. Maka untuk mencari N-nya ini itu nanti bisa kita faktorkan ya. Kita faktorkan berarti dikalikan 24 dijumlahkan minus 10. Bilangan apakah itu? Oh ya betul. Minus 4 dan minus 6. Maka dari sini dapatlah 2 buah nilai N. N-nya sama dengan 4 atau N-nya sama dengan 6. Paham ya? Permintaan si soal itu adalah hanya salah satu nilai N. Salah satunya berarti antara 4 dan 6. Kita lihat pilihan jawabannya, yang ada adalah 6. Maka 6 lah jawabannya. Bisa ya? Jadi inilah dulu pembahasan nomor 12. Abang harap kalian mengerti. Jadi intinya dek, pahami soalnya, ingat rumusnya ya. Lalu kerjakan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like dan di subscribe. Selamat siang ya.